Warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelas 7 hari ini materi kita pelajaran SBK. Seperti kemarin kita akan membahas soal-soal yang telah kemarin kalian kerjakan ya pada ujian tengah semester. Tolong diperhatikan Mas G, jangan rame. Ya, yang pertama di situ ada pertanyaan, sebutkan teknik-teknik dalam menggambar. Ayo, teknik menggambar. Teknik-teknik menggambar apa saja? Ayo dilihat di bukunya, di buku SBK dibuka. Teknik menggambar itu ada 5. Ya, yang pertama apa? Yang pertama dibuka di buku seni budaya. Teknik menggambar yang pertama memperhatikan apa? Ya, memperhatikan atau mengetahui ya, mengetahui bentuk dasar ya. Mengetahui bentuk dasar gambar. Jadi teknik yang pertama ketika kalian menggambar harus tahu bentuk dasar dari gambar. Yang kedua apa Mas? Dilihat le Mas, teknik mengetahui bagian-bagian dari gambar. Nah, mengetahui bagian-bagian dari gambar tersebut. Ya, jadi dalam menggambar teknik yang kedua, setelah sampean tahu bentuk dasarnya apa, kalian harus tahu bagian-bagian apa saja yang akan kita gambar. Contohnya, seperti kalian kemarin menggambar fauna, ya hewan. Bisa objeknya, misalkan sampean objeknya harimau. Kalian harus tahu bentuk dasar harimau seperti apa. Bagian-bagian yang akan kalian gambar apanya saja, bentuk kakinya seperti apa, bentuk kepalanya seperti apa. Itu teknik yang kedua, mengetahui bagian-bagian gambar. Yang ketiga apa? Setelah itu menyusun atau menyambung bagian yang satu dengan bagian yang lain. Setelah kalian membuat sketsa, ini bisa diartikan membuat sketsa enggak apa-apa. Misalkan sampean yang pertama mengetahui pola gambar, boleh. Yang kedua membuat sketsa juga masuk ya. Sketsa itu kan berarti mengetahui bagian-bagiannya, dasarnya. Kemudian setelah itu bagian yang satu dengan yang lain disambung, digabungkan ya toh. Kemudian yang keempat apa Mas? Memberi dimensi gelap terang. Gelap terang ini berarti dalam arti menggambar sampean menebali garis-garis yang memang kalian gambar tadi polanya. Ditebali ya, sampean kasih garis yang jelas ya, ditebali. Kemudian langkah yang terakhir apa Mas? Yang terakhir apa? Menentukan latar, menentukan latar gambarnya. Jadi seperti di blok, misalkan sampean mau menggambar belakangnya di blok warna apa, itu teknik dalam menggambar. Jadi yang perlu diperhatikan dalam menggambar, yang pertama mengetahui bentuk dasar, kedua mengetahui bagian-bagian benda atau membuat sketsa. Kemudian setelah itu menyusun dan menyambung bagian satu dengan bagian yang lain. Setelah itu harus mengetahui dimensi gelap terang, bagian mana yang harus pakai garis tebal, bagian mana yang harus pakai garis tipis. Setelah itu menentukan latar ya. Sekiranya gambar hewan itu berada di hutan, sampean latarnya misalkan menggambar harimau, latarnya belakangnya banyak tumbuhan yang terlihat seperti harimau di hutan. Itu cara menggambar. Kemudian yang kedua, jelaskan yang dimaksud dengan ragam hias. Apa pengertian ragam hias? Ragam hias adalah bentuk dasar hiasan, sambil dicatat, dulu sudah saya catatkan kok. Bentuk dasar hiasan yang umumnya diulang-ulang sehingga menjadi pola dalam suatu karya. Ada yang betul jawabannya? Nah, jadi itu. Jadi ragam hias itu adalah bentuk dasar
Ya, hiasan yang umumnya diulang-ulang, harus ada diulang-ulangnya. Kenapa? Karena dalam menggambar ragam hias ada bagian-bagian tertentu yang sama. Misalkan menggambar kaki kanan dan kaki kiri bagiannya sama tidak? Nah, diulang-ulang sehingga membentuk suatu karya seni yang indah. Itu namanya ragam hias. Kemudian yang ketiga, macam-macam motif ragam hias. Ayo Mas, motif ragam hias. Ada berapa motif ragam hias? Motif ragam hias 4. Yang pertama, flora. Flora itu apa? Flora, tumbuhan. Yang kedua, motif fauna. Apa itu fauna? Hewan. Fauna, hewan. Kemudian yang ketiga, motif apa? Geometris. Apa itu motif geometris? Garis. Geometris itu apa? Motif garis. Boleh garis lengkung, boleh garis lurus. Itu namanya geometris. Yang keempat, motif apa? Figuratif. Apa itu motif figuratif? Manusia. Itu jawabannya yang betul. Nanti untuk penilaian jumlahnya nanti setelah ini ya. Jadi itu jawaban pada nomor 3. Motif ragam hias ada 4. Apa saja? Flora, fauna, geometris, dan figuratif. Bisa dipahami ya penjelasannya itu tadi. Jelaskan apa yang dimaksud dengan prasering. Ini masuk ke dalam teknik vokal. Bab 2 seni musik. Prasering itu apa? Pemenggalan kalimat. Itu namanya prasering. Di dalam teknik vokal ada berapa teknik vokal? Yang dipelajari di bukunya sampean ada berapa? Ada 3. Apa saja? Artikulasi, prasering, dan intonasi. Jadi dalam menyanyi, dalam seni musik itu ada pemenggalan kata yang disebut, pemenggalan kalimat yang disebut dengan prasering. Yang terakhir, macam-macam teknik pernafasan. Di dalam seni musik telah kalian pelajari ada teknik pernafasan. Ada berapa di bukunya sampean? 3. Yang pertama teknik pernafasan dada, yang kedua perut, yang ketiga diafragma. Dalam teknik vokal, dalam bernyanyi yang bagus adalah menggunakan teknik pernafasan apa? Diafragma. Kemarin sudah saya jelaskan. Itu materi kita yang sudah kalian kerjakan kemarin. Nanti minggu depan kita akan membahas lagi masih di seni musik. Dan apa yang kalian pelajari tadi, yang kalian kerjakan, yang salah diperhatikan biar nanti ketika ulangan semester sudah nilainya lebih baik lagi. Itu saja, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.